Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadil lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat ketaatan dan nikmat kesehatan yang mana kita sudah melaksanakan salat ibadah berjamaah di masjid, kemudian dilanjutkan dengan majelis ilmu yang mana fadilahnya begitu besar, dan kita mengisi dari menjelang bainal maghrib wal isya. Bahkan di dalam kitab dimakruhkan seseorang itu berbicara ngobrol ba'da maghrib, hukumnya makruh. Illa kecuali bil khair, berbicara tentang kebaikan. Kita bukan kebaikan lagi, tapi kita mengkaji daripada ilmu agama. Ya. Jadi ada yang beberapa yang dimakruhkan pada maghrib itu ngobrol yang tidak bermanfaat, kemudian tidur, hukumnya makruh. Pada maghrib hukumnya makruh. Kalau mau tidur minimal ba'da isya, setelah sholat isya baru tidur. Bahkan walaupun dia sholatnya jamak takdim, kita sholat sampai ke Palembang nih, kan status kita musafir. Jadi kita sholat takdim isya di waktu maghrib. Setelah sholat isya nih, di waktu maghrib kan takdim nih, jam takdim. Nah, kalau kita tidur hukumnya makruh. Padahal kita sholat isya, minimal di waktu isya, setelah selesai waktu isya baru tidur. Sampai segitunya. Alhamdulillah kita pada maghrib dilanjutkan dengan kajian ilmu, yang mana ilmu ini salah satu perintah yang diwajibkan, termasuk suatu dosa orang yang tidak pernah mengkaji daripada ilmu agama seperti wudu, sholat, apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarangan Allah, mereka tidak pernah mengkaji dosa mereka. Dosa duanya ketika dia berbuat maksiat. Pertama, dosa tidak mempelajari agama. Kedua, dosa melakukan maksiat. Kalau orang alim yang sudah ngaji, dosanya satu, dosa melakukan maksiat. Tapi dosanya cuma satu, melakukan maksiat. Kalau dosa belajarnya tidak dapat lagi dosa tidak belajar, karena sudah mengkaji ilmu agama. Alhamdulillah. Kemudian kita duduk di masjid, jangan lupa kita niatkan etikaf di dalam hati Allah. Nawaitu sunnah etikaf fi hadzal masjid, dalam hati bebas, tidak ada bahasa. Ya Allah, sengaja aku niat etikaf sunnah di masjid. Jadi kalau kita sudah niat etikaf, duduknya kita atau tidur bahasa kasar kita dapat pahala seperti mana orang ibadah. Nah, kalau dia ke masjid dan niat etikaf, baca Quran, sama baca Qurannya dapat pahala, cuman sama sederajat kalau dia baca Quran di rumah. Jadi diniatkan etikaf karena ada nilai tambahan berdiam diri di masjid. Alhamdulillah. Kemarin kita tentang masalah waktu-waktu sholat, ada waktu ikhtiyar, ada waktu fadilah, atau ada lagi namanya waktu karoha, ada waktu tahriman yang diharamkan. Waktu fadilah itu ketika azan kita udah siap-siap, ambil wudu langsung mubasyarah, ambil wudu. Itu dapat sholat namanya waktu fadilah. Ada lagi waktu ikhtiyar. Setelah sholat sekian menit ada waktu ikhtiyar. Ada lagi namanya nanti waktu jawas, waktu yang diperbolehkan. Ada lagi namanya waktu karoha, dekat-dekat mau habis waktu dia sholat, pokoknya makruh. Ada lagi namanya waktu tahriman, sholat mengeluarkan waktu, baru Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Masuk waktu asar, dia sholat zuhur. Berarti 1 rakaat di asar, 1 rakaat di zuhur, 3 rakaatnya waktu asar. Nah, ini hukumnya ditengok. Haram kalau sengaja, tidak sengaja tidak berdosa, tapi tetap niatnya tetap adaan.
Dan teruskan sholat, jangan diputus, dosa malah. Jadi kalau kita sholat di jelang-jelang waktu di waktu zuhur menjelang asar, Allahu Akbar baru Al-Fatihah, kemudian masuk asar, teruskan sholat, jangan dibatalkan, teruskan. Niatnya tetap adaan. Nah, niat adaan dan qadaan itu hukumnya sunnah. Jadi kalau kita mau sholat maghrib tadi usolli fardhu maghribi sudah cukup. Kalau makmuman ditambah cuma makmuman, usolli fardhu maghribi makmuman. Mustaqbila kiblati adaan atau qadaan lillahi ta'ala hukumnya sunnah. Usolli fardhu maghribi cukup. Kalau imam niat jadi imam tadi hukumnya sunnah. Niat imaman. Cuma sih kok niat imam itu wajib kapan? Ketika sholat yang dinazarkan sama sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu sarannya berjamaah. Kalau makmum, wajibnya yang makmuman. Pada tidak dapat nilai pahala jamaah. Kemudian ada lagi namanya faslun tahrumu sholati fi ghairi. Salat yang diharamkan ada beberapa tempat waktu. Salah satunya ba'da asar, ba'da subuh. Hukumnya diharamkan sholat. Nah, fi ghairil Makkah. Kalau Mekah tidak diharamkan. Kalau kita di Mekah tidak ada waktu haram. Sholat kapanpun, karena pahalanya 100.000 kali lipat. Mau waktu asar, ba'da asar atau ba'da subuh tidak ada waktu haram kalau di Mekah. Nah, tapi selain Mekah ada waktu yang diharamkan. Kayak habis subuh sholat, hukumnya haram. Habis asar sholat, hukumnya haram, dosa. Niatnya pengen baik ibadah tapi malah dapat dosa. Itu pentingnya ilmu di dalam agama. Cuman di sini nanti dibahas wala yahrumu ma lahu sababun. Yang diharamkan tersebut sholat yang tidak ada sebab. Adapun sholat yang ada sebab maka tidak diharamkan. Tidak diharamkan. Seperti ba'da subuh kita masuk Hudaybiyah atau imam sudah sholat. Otomatis kita tadi lupa belum melakukan qobliyah. Nah, habis assalamualaikum sudah zikir, boleh sunnah kita mengqadha qobliyah subuh. Karena sholatnya ada sebab. Sebabnya apa? Mengqadha sunnah. Nah, cuman kadang kan orang heran, enggak boleh sholat. Ini waktunya orang ditanya dulu sholatnya sholat apa? Kalau sholat nafil mutlak, hukumnya haram. Ini kan sholatnya sebab mengqadha. Nah, begitu juga waktu asar. Lagi duduk-duduk setelah asar jam-jam 5 astagfirullah tadi lupa sholat zuhur, wajib qadha. Dosa enggak? Sholat tadi di pada asar enggak? Karena sholatnya ada sebab. Nah, yang haram sholat tanpa sebab. Habis asar sholat tasbih. Sholat sunnah tasbih enggak boleh. Nah, karena sudah sering kita katakan sholat sunnah tasbih itu sholat termasuk sholat sunnah mutlak karena waktunya bebas mau malam mau siang, yang penting jangan waktu yang diharamkan ba'da asar dan ba'da subuh. Nah. Kemudian ada waktu diharamkan juga waktu tulu isamsi hatta tarfi'a qadral ramhi wa waqtal isra ila yaumil jum'at hatta nazula. Ada lagi waktu yang diharamkan sholat ketika ba'da subuh. Ketika tulu isames, naiknya matahari, itu jangan sholat. Ini waktu naik matahari nih. Jangan, biarkan naik dulu sampai sekira-kiranya setinggi tombak. Kalau dalam takrirat sekitar 16 menit. Naik matahari ini, jangan sholat dulu, tidak boleh, ini waktu haram. Dosa dia sholat. Biarkan dulu naik ukuran setinggi tombak kalau dalam fikih. Cuman kalau dalam takrirat dibahas ulama jadi sekitar 16 menit. Nah, baru dia sholat isra atau sholat duha. Yang kelirunya tit bunyi langsung sholat. Nah, oke, kalau memang si pengurus masjid membuat alarm tersebut sesuai dengan kalau matahari naik sekitar 16 menit berarti 6.15 atau 6.30 baru dibuat bunyi. Nah, jadi tengok ketika pembuatan
Atau jangan-jangan muncul kalau muncul belum boleh sholat. Belum boleh sholat. Ini banyak keliru. Masjid pun kadang langsung sholat. Ketika matahari naik. Belum, itu kornon syaitan. Berbarengan tanduk syaitan itu keluar. Ada juga kata ulama, para orang Yahudi dulu ketika mereka ibadah, berbarengan matahari naik. Jadi kalau mau sholat, minimal sudah naik sekitar 16 menit atau setinggi tombak 16 menit kalau dalam kitab Takrirat, baru dia sholat. Sholat Isra boleh, sholat duha boleh, karena itu namanya waktu duha. Nah, sholat sunatan Isra boleh, mau digabung sholat sunatan Isra wa duha wal taubat wa istiqorah wal hajat diperbolehkan. Nah, ada kuliah Isra ini sebagian ulama mengatakan juga ikhtilaf Isra ini dari kata nama syuruk ketika matahari naik. Ada mengatakan duha. Jadi sholat Isra itu ada yang mengatakan duha, ada yang mengatakan Isra. Sebagaimana sholat fajar. Sholat fajar itu kan, sholat subuh itu namanya ada beberapa. Sholat fajar, sholat subuh, sholat bardin ketika waktu dingin, waktu dingin. Jadi ada beberapa nama. Nah, jadi ulama mengatakan Isra itu ketika syuruk naik waktu matahari naik. Jadi ala kuliah, kalau dia mengatakan sholat Isra boleh, sholat sunat dan Isra bagus 4 rakaat. Akhirnya baru duha 8. Jadi pas 12. Karena Nabi pernah melaksanakan 12. Ada ulama mengatakan 4-nya Isra, 8-nya duha. Jadi digabung semuanya menjadi 12. Nah, dibebas. Kemudian sampai kapan tidak boleh sholat? Sampai kalau subuh, waqtal isfar. Waktu subuh itu masih ada terbentang luas. Kalau sekiranya udah warna kekuning-kuningan, mau dekat-dekat naiknya matahari, tidak boleh lagi sholat. Habis waktu subuh. Nah, bagi yang sering keluar subuh tahu tuh warnanya itu agak kuning-kuningan. Kalau mau matahari mau muncul itu, tolak samas itu isfar, kekuning-kuningan warna cahayanya itu. Nah, maka di situ tidak boleh sholat sampai habis waktu subuh. Waktu subuhnya habis kalau sudah kuning. Kalau dia sholat jadinya qada. Nah, itulah sedikit tentang kemudian tadi masih ada lagi masalah yang diharamkan ini sholat yang tanpa sebab. Adapun sholat yang ada sebab, sebabnya muqarin atau sebabnya mutaqaddim, itu diperbolehkan. Seperti kita masuk Hudaybiyah setelah asar. Habis jam 5 kita ke begini. Sunnah sholat tahiyatul masjid. Dosa tak gitu? Haram tak? Kan sholatnya pada asar. Tidak haram karena sholatnya ada sebab. Sebabnya ngapa? Masuk masjid. Masuk masjid disunahkan sholat. Sebabnya mutaqaddim. Sebab dulu baru sholat. Nah, ini tidak diharamkan. Mau pada subuh, mau pada asar. Seperti sholat tahiyatul masjid. Karena sholatnya ada sebab. Habis subuh dia batal wudu. Kemudian dia wudu lagi. Sementara belum matahari belum naik. Boleh dia sholat sunnah wudu? Boleh. Karena sholatnya termasuk sebab mutaqaddim. Kan kita disunahkan sholat sunnahul wudu. Nah, ini pernah dikerjakan oleh Bilal bin Rabah, sahabat Nabi. Nabi tidak pernah mengerjakan. Nah, kalau memang itu bid'ah masmumah, Bilal itu pertama kali orang mengerjakan bid'ah. Nabi tidak pernah mengerjakan. Cuman Nabi takir diam deh. Nabi memperbolehkan. Bahkan Nabi mengatakan, ya Bilal, apa yang kau lakukan? Sampai-sampai aku telah mendengar terompah selom di surga. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj kan, Nabi melintas surga dan neraka, diajak Jibril keliling. Nabi mendengar suara terompah di Bilal. Ya Rasulullah, tidak ada amal yang kulakukan kecuali setiap habis wudu aku sholat sunnah wudu 2 rakaat. Nah, di situ Nabi memperbolehkan. Padahal Nabi tidak mengerjakan. Bilal yang mengerjakan. Ada namanya sholat sunnah wudu 2 rakaat. Nah, hukumnya sunnah. Nah, kalau seandainya kita habis wudu masuk ke Hudaybiyah, boleh digabung deh usolli sunatan tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu sama qabliyah maghrib. Boleh digabung. Kalau mau yang Abdullah tetap masna dua.
Jadi sholat yang ada sebab tidak diharamkan ba'da asar dan ba'da subuh. Yang diharamkan itu sholat yang bigoiri sabab, tanpa ada sebab. Ada tiga ba'da subuh nih sholat terus-terusan, tidak boleh. Minimal setelah matahari naik sekitar 16 menit baru boleh sholat. Ba'da asar juga. Ba'da asar pengen sholat tasbih, ini keliru, tidak boleh, haram menurut saya. Karena sholat tanpa sebab, kecuali qada, sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu yang ada sebab diperbolehkan. Kemudian kafaidatil, seperti sholat yang terlewatkan. Habis asar kita mau qada sholat, boleh tidak? Boleh. Padahal itu waktu haram, cuman ada sebab, karena sebabnya tidak diperbolehkan. Nah, jadi dan diharam juga sholat yang laha bagi dia yang ada sebabnya muta'akhir. Muta'akhir ini seperti sholat istikharah. Istikharah ini kan sholat dulu, sebabnya nanti belakangan. Nah itu tidak boleh. Jadi kalau dia mau sholat istikharah, cari yang waktu yang tidak diharamkan. Ada dihadapkan dua pilihan, ya Rob. Macam mana nih, saya ada pilihan nih, si A atau B, merah atau biru. Bingung dia. Kalau saya memilih, nanti saya takutnya memilih karena nafsu. Seolah-olah istikharah. Usolli sunatun istikharah lillahi ta'ala, Allahu akbar. Baca baik kuliah ayat pertama, ayat kedua kulhu setelah Al-Fatihah. Ya Allah, condongkan ya Allah hatiku ya Allah kemana yang terbaik ya Allah. Kalau A yang bagus, condongkan hatiku ke situ ya Rob. Kalau ini tidak bagus, gagalkan ya Allah. Karena di dalam diri kita ada namanya nafsu. Nafsu ini terkadang selalu memerintahkan hal yang kepada yang tidak baik. Tapi dia kemasannya baik nafsu itu. Nah, itulah kita gunanya mengkaji dan mutasawwif. Nah, adapun sholat yang sebabnya mutaakhir itu tidak diperbolehkan. Yang boleh sebab mutaqaddim atau muqarin. Muqarin itu seperti gerhana matahari ini, ada gerhana matahari ini sekitar pada asar. Boleh sholat tak? Boleh, karena sebabnya berbarengan, diperbolehkan. Yang tidak boleh mutaakhir. Yang diperbolehkan mutaqaddim sama muqarin yang berbarengan. Sholat jenazah boleh tak? Pada asar. Boleh tak? Boleh ya? Termasuk ada sebab. Sebabnya apa? Ada kematian. Bahkan salah satu yang disegerakan di dalam Islam itu salah satunya segerakan penyelenggaraan jenazah. Jangan ditunda-tunda, segerakan. Kemudian ketika orang itu mau menikah, segera dipercepat. Membayar hutang dipercepat juga. Nah, jangan ditunda kecuali memang itu dalam keadaan uzur. Jadi ada beberapa hal yang disegerakan dalam Islam tersebut. Kemudian wassalatu iza sa'idal khatib ilal mimbar tahiyatul masjid. Ketika kita masuk Udaybiyah, khatib sudah berkhutbah. Alhamdulillah, innal hamdalillah, kata khatib. Nah, kita salat tahiyatul masjid. Tetap disunahkan salat 2 rakaat atau digabung sholli sunatul masjid dan qabliyah Jumat. Jangan duduk, makruh kalau kita Imam Syafi'i. Nah, cuman satu mazhab mengatakan jangan sholat, tidak boleh sholat. Satu mazhab mengatakan, ada mengatakan sholat qabliyah Jumat itu tidak ada. Ada mengatakan lagi mendengarkan khotib itu hukumnya wajib. Jadi jangan sholat. Nah, cuman kita tetap sholat karena kita dalil kita kuat Imam Syafi'i mensunahkan sholat ketika masuk masjid walaupun khotib sudah naik atas mimbar. Karena Nabi ketika berkhutbah, kemudian sahabat datang, sahabat duduk langsung, kata Nabi, berdiri, sholat rakaat ini, sholat 2 rakaat, khafifatan yang ringan. Jangan panjang-panjang. Allahu Akbar, Al-Fatihah, surahnya tinggalkan deh. Karena kita dipinta untuk dengarkan khutbah. Jadi tetap disunahkan sholat tahiyatul masjid ketika khutib dan sholatnya ringan deh. Ambil yang wajib-wajib deh. Fatihah, surahnya tinggalkan. Subhanallah sekali, tidak dibaca pun tidak apa-apa. Karena hukumnya sunnah. Nah, oke. Kemudian
Sekarang baru kita masuk pembahasan baru, tambahan sedikit. Faslun yustahabul azan. Bab yang disunahkan azan. Azan ini hukumnya sunnah muakkad. Sunnah yang ditekankan. Sebagian lagi para ulama mengatakan fardu kifayah. Kalau sudah ada 10 yang azan aman. Ada yang mengatakan lagi tidak. Kalau kita mazhab Syafi'i hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan. Maupun dia berjamaah maupun sholat sendiri. Nah. Azan ini li zikri, sama dengan zikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lapasnya lapas zikir. Dan azan ini lugatan secara bahasa i'lam. Secara bahasa azan ini artinya pemberitahuan bahwa waktu sholat sudah datang atau waktu sholat sudah masuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak masuk nih sah. Nah, artinya pemberitahuan. Azan ini secara bahasa i'lam, pemberitahuan, artinya memberitahu bahwa waktu sholat sudah masuk. Wa syar'an, secara syari'an artinya zikru maksuson, zikir yang dikhususkan. Jadi dibuatlah zikir-zikir khusus yang untuk lapas azan. Seperti ada ditambah lagi hayya sholat, hayya alal falah, zikir. Cuma dikhususkan untuk azan. Dan azan ini disunahkan bukan untuk sholat baik, kata ulama. Salah satunya kalau kita mau musafir, sunnah gitu azan sebelum pergi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sunnah azan. Kemudian ketika ada kebakaran, disunahkan azan. Kata ulama, hikmahnya supaya kita dalam keadaan tenang, tidak panik. Ketika kebakaran azan. Cuman ya siko azan, ya siko memadamkan. Jangan semuanya azan, ya usah. Kemudian ketika orang lagi marah, sunnah, kalau dia lagi marah ngamuk-ngamuk, azan di kuping. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena azan itu mengusir syaitan. Dalam hadis, apabila azan itu dikumandangkan oleh muazin, ia firu syaitan. Setan itu berlari, terbirit-birit sampai terkentut-kentut dalam satu hadis ketika azan itu. Jadi kalau ada orang yang marah, lagi emosi, azankan. Kalau dia tidak mau azan, kita yang azankan. Kemudian ketika orang itu lagi kemasukan, disunahkan diazankan. Lagi kemasukan nih, azankan. Nah, mungkin pernah dengar lah, azankan. Cuman yang azankan orang soleh, yang sholat subuhnya tepat waktu, berjamaah. Jangan diazankan orang yang tidak sholat, tidak ngaruh. Kata setan, ECS, kamu kayak gitu kata dia kan. Kamu gitu nih nggak pula nada azan, tidak ngaruh. Tapi kalau orang soleh, setan itu dengan napas orang soleh terbakar. Karena orang yang sering ibadah itu setan tidak demen, takut dekat-dekat. Apalagi orang yang takut sama Allah. Contohnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jangankan mau pas-pasan bekas jalannya Umar, setan itu tidak mau. Karena kalau berbarengan ketemu Umar, terbakar setan. Jadi kalau orang yang sudah takut sama Allah, Allah akan buat takut semua makhluk terhadap dirinya. Tapi kalau orang yang tidak takut sama Allah, kata ulama ini dalam Syarah Arba'in Nawawiyah, yang tidak takut sama Allah, ninggali sholat enteng baik, yang haram dilakukan, Allah akan buat takut dirinya. Takut A, takut B, takut miskin, takut diomongi orang, serba ada enak. Nah, tapi kalau orang yang sudah hati, yang sudah takutnya cuma sikut sama Allah, Allah akan buat semua makhluk tunduk kepada dirinya. Kemudian sunnah juga azan itu terhadap hewan binatang peliharaan yang perilakunya, akhlaknya buruk. Punya hewan nih gitu.
hewannya ngacau aduk barang orang ya kan. Jadi kalau dalam fikih, misalnya kucing nih, kucing masuk ke rumah kita ngancuri barang kita, ini kan mudarat nih. Kita kasih tahu orangnya dulu, fulan kucingmu udah ngancuri barang aku gini. Wajib ganti nih. 1 kali, tidak dihindarkan 2 kali, 3 kali, halal, boleh kita sembelih. Sembelih kasih dia, nah. Karena dia sudah ngancuri barang gitu. Kalau dalam fikih, cuman jangan dipraktekkan, jadi ribut intinya gitu. Kalau dia paham fikih, nah. Kemudian, jadi Islam tuh tidak boleh membuat mudarat orang lain dan diri sendiri. Jadi ada kisah orang soleh tersebut. Jadi makanya kalau kita tuh dulu hobi tabarukan sama orang soleh, kita senang tabaruk ngambil keberkahan orang soleh. Dulu ketika Imam Ahmad bin Hanbal lagi majelis taklim seperti ini, ada datang seorang, wahai Imam, si fulan ini ada lagi kemasukan, lagi diganggu setan kemasukan. Karena Imam Muhammad bin Hanbal lagi majelis kayak ini, kata Imam Hanbal, ambil sendal aku, kasih video. Ketika dibawalah sendal Imam Muhammad bin Hanbal, belum digebuk kan, nengok sendalnya, setan langsung keluar. Ya karena yang selalu dipakai orang soleh itu untuk ibadah. Makanya kalau kita salaman sama orang guru-guru kita cium tangan bolak-balik, itu kenapa? Tangan ini megang kitab terus. Kita ngambil tabarukan megang kitab. Cuma kalau sebagian kaum katanya bid'ah ini lebihan. Jadi bekas orang soleh itu setan tak? Tapi benar-benar soleh ya. Emang soleh benar mengamalkan ilmunya. Ya. Jadi kalau ada ulama yang perilakunya menyimpang dari syariat, jangan dipanggil ulama. Bukan ulama. Ulama itu orang yang takut hatinya kepada Allah dan benar-benar menjalankan syariat dan menjauhi larangan. Itu dikategorikan ulama. Kepada hewan juga, kita punya hewan gitu nih agak brutal bahasa kita tuh ya. Azankan, azankan. Mengawin punya kucingnya rewel tak mau nurut, azankan. Di kuping hewan. Azan sebelah kanan, sebelah kiri, koma. Jadi bukan untuk sholat ketika bayi baru lahir. Ini sunnah hukumnya, riwayatnya ada. Nabi mengazankan Sayyidina Hasan dan Husain ketika lahir. Sebelah kanan Nabi azankan cucunya ketika lahir dari anaknya Fatimah. Sebelah kirinya dikomatkan. Nah, jadi ada beberapa disunahkan azan tersebut bukan untuk sholat Kemudian kuburan, mungkin kita sudah masyhur lah. Kita Ahlussunnah wal Jamaah ketika menguburkan hukumnya apa? Mubah Hukumnya mubah. Nah, karena kita ngambil hukum dari 4. Quran, hadis, ijma, qiyas. Jadi yang keempat ini pakai qiyas. Karena lahirnya diazankan, meninggal diazankan. Jadi pakai qiyas. Qiyas itu seumpamanya karena lahir diazankan, ya meninggal diazankan. Dapat pahala yang azan. Karena itu zikir. Wah ini bid'ah. Dari mana datang bid'ah? Jangankan di mayit, lagi di motor azan boleh. Sambil jalan nih dari sini ke Tanjung Nangko. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, dapat pahala zikir. Allahu Akbar kan zikir. Asyhadu alla ilaha illallah kan zikir. Nah, dapat pahala zikir. Nah. Jadi sunnah untuk melahirkan, kalau dia mau azankan ketika orang meninggal, hukumnya boleh. Tidak ada haram, tidak ada bid'ah. Nah, kalau kita tarik lagi bid'ah itu ada beberapa bagian. Ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang makruhah, ada yang bid'ah yang mubahan, ada bid'ah yang sunnah lagi. Kan dianjurkan. Jadi ada beberapa bagian bid'ah tersebut. Ini panjang lebar kalau kajian di usul fikih. Jadi disunahkan azan tersebut bukan untuk sholat tapi ada beberapa tempat kita jelaskan tadi. Nah, kemudian wal iqamah. Iqamah ini termasuk sunnah. Jadi azan ini disunahkan untuk sholat.
wal iqamah lil maktubati, salat yang wajib. Kita mau maghrib tadi kan azan kemudian qomat. Illam yusliha bifaitati, walaupun salatnya kelewatan. Misalnya kita habis Hudaybiyah kita balik, kita tahu kita belum sholat, tetap disunahkan kita di rumah untuk azan dan iqamat. Ya tapi pelan-pelan pula, jangan pakai speaker, heran pula lagi muazin tetangga kan. Tetap disunahkan. Li rajul bagi laki-laki, walau munfaridan, walaupun dia sholat sendirian. Walau samial azan, walaupun dia sudah dengar azan. Contohnya kita yang di sini Hudaybiyah kan punya rumah nih sebelah sini. Dia sholatnya di rumah, ada ke masjid. Dia sudah dengar azan nih di Mujahidin nih. Qomat, sholatlah dia, tapi di rumah. Sunnah juga dia azan dewean di rumah. Sunnah juga dia iqamat di rumah, tapi pelan-pelan deh. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, boleh, sunnah tetap hukumnya. Walaupun dia munfaridan, sholatnya sendiri. Walau syami'al azan, walaupun dia telah mendengar azan. Bukan berarti sudah azan udah biar nih, gak usah azan lagi lah, sholat lewatnya langsung. Boleh juga boleh. Cuma kalau dia mau dapat tambahan sunnah, azan lagi. Nah, ya azan pendek-pendek lah. Kalau nanti pembahasan kalau dalam takrirat itu lebih lengkap lagi, lebih rinci. Makruh, azannya panjang-panjang. Hukumnya makruh. Sholatnya 3 menit, azannya 5 menit. Hukumnya makruh. Apalagi kasihan bapak-bapak yang udah tua, pade-pade masuk masjid nih, tegak dia lagi azan. Kan disunahkan tegak untuk mengganti, jangan duduk dulu, hukumnya makruh. Si muazin ini panjangnya. Waduh, kata pegal-pegal, akhirnya duduk dia. Hilang makruhnya kan apa? Ya udah capek, sakit kakinya. Jadi azannya standar-standar lah. Wali jamaatin sanian, walaupun misalnya tadi kita sholat isya nih, sholat maghrib tadi jamaah, kemudian datang rombongan musafir, sholat lagi maghrib jamaah, sunnah bagi mereka untuk azan dan iqamah lagi, sunnah. Nah, tapi jangan pakai mic, bingung pula kakek kan. Nah, sudah jangan pakai mic, tetap disunahkan azan dan iqamah. Wa in ijtama'a fawaitul au jama'at takdim au tahiran, disunahkan juga. Kita sekarang sudah di Bayung atau di Palembang. Kita menjamak takdim isya ditarik waktu maghrib. Sunnah juga kita azan, tapi azalan sekali be. Nah, sudah tuh qomat sholat, kemudian kita berdiri lagi sebelum nyambung sholat yang kedua, sunnah lagi qomat be, jangan azan lagi. Azannya cuma sekali, qomatnya 2 kali tetap disunahkan. Nah, atau jamak tahiran. Kemudian watus tahabul iqamah ahdaha, dan disunahkan juga yang azan dan iqamah itu orangnya satu. Orangnya satu. Sunnah be, tapi kalau yang mau lain juga diperbolehkan. Tidak menjadi sah dan tidak sah. Hukumnya sunnahnya yang azannya si fulan, ya si fulannya pula yang iqamahnya. Wadaha satu. Nah, bagi perempuan lil mar'ati tidak disunahkan azan, karena kan ada mengatakan suara perempuan itu termasuk aurat kalau bisa menarik syahwat. Kalau perempuan mau sholat ya cukup qomat beh, kalau bagian mereka perempuan qomat beh. Ataupun kalau dia mau azan sudah, tapi pelan-pelan, jangan sampai yang lain dengar, cukup perempuan bah. Karena takut ada laki-laki yang ajnabi ya. Atau ustadz diundang di ceramah ibu-ibu. Nggak ada yang laki-laki, cuma ustadz tuh ada laki-laki. Kadang kebanyakan kayak gitu. Azan masuk nih, azan ustadz tuh. Nggak qomat, yang mana nih? Apakah perempuan disuruh kumat? Perempuan, karena tidak kata lagi cuma ustadz lah. Tidak, tetap ustadz tadi. Nah, karena nanti bahaya. Setelah ustadz qomat dan imam, jadi paket komplit si ustadz tadi. Qomat, azan, qomat, imam langsung lah dia. Nah. Kemudian ayyakula fi sholati masnuna jama'atan ghairi janazah, dan
tidak disunahkan azan di sholat jenazah, jangan azan, jangan iqamah. Atau sholat sunnah yang disunahkan berjamaah seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, tidak ada azan dan iqamah. Palingan gitu as-sholatu jami'ah, as-sholatu jami'ah. Palingan seperti itu yang untuk munadih, mengajak Tapi tidak ada lapas azan dan iqamah. Kalau Idul Fitri, Idul Adha, sholat sunnah berjamaah. Kemudian dan wasyaratul azan, syarat daripada azan yang pertama al-waktu, harus tepat waktu. Nah, hati-hati jangan sebelum waktu. Bahkan kalau kita sholat nih, Allahu Akbar, baru azan masjid, tidak sah sholatnya, tidak sah. Jadi waktunya harus masuk. Jadi waktunya harus tepat. Waktunya harus tepat. Illa subha, kecuali sholat subuh. Azannya kan disunahkan 2 kali. Nah, faya juzu ba'dal nisful lail. Diperbolehkan nisful lail. Berarti nisful lail mungkin jam 3. Nah, kalau untuk azan subuh boleh sebelum waktu. Kan azan subuh itu disunahkan 2 kali tuh. Yang pertama nisful lail. Jam-jam 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, baru as-salatu khairum minan naum. Nah, hukumnya sunnah azannya 2 kali. Yang pertama nisful lail, yang kedua baru masuk waktu subuh. Hukumnya sunnah. Kalau kita baca syarah, likai supaya agar orang itu bisa tahajud, qiyamul lail, bersiap-siap. Nah, ini udah jarang ya, enggak ada ya di sini ya. Kalau kita praktekkan, ya heran orang. Kok azan jam 3 nih. Oh, ini stres nih muazin gitu. Bukan stres, itu yang stres. Hukumnya sunnah. Nah. Kemudian wa ila awali yaumul jum'ah, dan diperbolehkan juga di Jumat. Jumat itu kan kalau zuhur itu waktunya kan zawal. Ketika tergelincir dikit matahari, tek baru masuk zuhur. Nah, kalau untuk Jumat diperbolehkan karena dia belum sholat Jumat, kan ada khutbah dulu. Nah, diperbolehkan walaupun dia istiwa. Kalau kita tidak boleh nih sholat belum masuk azan. Cuman untuk Jumat diperbolehkan karena kan Jumat ada khutbah. Ada khutbah, sholatnya kaget, waktunya panjang. Nah, diperbolehkan juga. Oke. Kemudian tertib wal muala, azannya tertib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak boleh tidak muala. Kaunuhu min wahidin bil arabiyah, harus bahasa Arab, tidak boleh Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Nah, tidak boleh, harus bahasa Arab bil arabiyah. Summa man yuhsinuha, kalau bisa cari suara yang agak bagus. Kalau bisa yang bagus. Biar tergugah hati, ya Allah, azan itu menyejukkan hati. Jangan Allah Akbar. Wah, tambah menduduki orang. Siapa azan? Parahnya. Ya agak-agak bagus lah sedikit ya. Ya bagus. Kemudian isma'u ba'dil jamaah. Disunahkan juga minimal ketika dia azan didengarkan oleh beberapa jamaah Kalau di Hudaybiyah mungkin radiusnya sekian ratus meter udah cukup lah. Sebagian kampung ini mendengar. Kalau kita jangkauan luas kan sulit juga karena speaker kita terbatas. Sudah cukup memberitahu sebagian jamaah. Bahkan di sini disunahkan dibahas sama ulama antara Imam Rafi'i, Imam Nawawi, Imam Nuhajar, Imam Romli. Kata Imam, ada pembahasan ma afdalu azan atau imam. Mana yang afdal, jadi muazin atau jadi imam? Mana yang afdal, jadi muazin atau jadi imam? Kalau Imam Nawawi secara mutlak afdal jadi muazin. Kenapa? Dia dapat pahala orang yang sholat muazin azan Allah Akbar Allah, yang di rumah itu azan masuk sholat dia. Pahala orang yang sholat di rumah tadi dapat juga muazin tersebut. Kalau jadi imam cuman yang di jamaahnya dua sab lah dapat. Tapi kalau muazin jangkauan pahalanya luas. Cuman orang kadang enggak mau, saya pun nak jadi imam kalau. Nah, ini keliru. Jadi muazin itu besar pahalanya. Nah, kalau imam
Rafi'i tidak secara mutlak jadi imam. Kata Imam karena Nabi jadi imam terus. Nah itu berasal dalilnya Imam Rafi'i. Kalau Imam Nawawi tidak jadi muazin. Kalau Imam Rafi'i, kalau Imam Ibnu Hajar tetap Abdul jadi muazin daripada Imam Romli. Kalau Imam Hajar Abdul dia jadi muazin dan komat daripada imam. Nah, intinya iktifat dari kesepakatan para ulama yang kita kumpulkan yang Abdullah jadi muazin, pahalanya besar. Nah, masih ada 3 menit lagi ya.